buat pencinta kopi, pastinya kita sering nih cium aroma kopi. Biasanya bisa juga pagi-pagi ya, sambil minum kopi. Nah, kira-kira kalau misalnya kita lagi mencium aroma kopi, itu saraf kranial berapa ya yang bekerja? Yang udah tahu langsung tulis di kolom komen ya. Oke, kalau gitu bagi yang penasaran, stay tune. Oke brosis, welcome back to Metals ID. Jadi pada kali ini, bagi yang penasaran untuk saraf keberapa yang bekerja saat kita mencium kopi, boleh langsung aja subscribe dan like. Jangan lupa nyalain tombol lonceng supaya brosis itu selalu dapat informasi terupdate terkait kedokteran dan seputar seluruh dunia kedokteran. Nah, maka dari itu kita bahas pada kali ini 12 saraf nervus kranial. Nah, untuk brosis yang lagi blok saraf ataupun stase saraf, kayaknya nggak afdol nih kalau misalnya nggak hafal 12 saraf kranial ini. Biasanya sih kalau misalnya nggak hafal bisa kena marah nih sama konsulen. At least minimal dipukul pakai penggaris kayaknya. Nah, maka dari itu sebelum kita tahu fungsi dari seluruh saraf kranial, kita hafalin bareng-bareng yuk. 12 saraf kranial itu namanya apa aja. Nah, di sini Medi bantu ingetin ya untuk namanya. Nanti brosis bisa diulang. Jadi saraf pertama itu olfaktorius, saraf kedua itu adalah saraf opticus, saraf kranial ketiga oculomotorius, yang keempat itu trochlearis, saraf kranial kelima itu trigeminal, yang keenam itu saraf abducens, ketujuh facialis, kedelapan vestibulocochlearis, 9 itu glossopharyngeus, saraf ke-10 itu saraf vagus, saraf ke-11 itu axoserius, dan saraf ke-12 hipoglossus. Sebenarnya dari nama-namanya aja kita bisa membayangkan ya kira-kira fungsinya itu buat apa. Nah, sekarang kita mulai di saraf kranial yang pertama, olfaktorius. Sebenarnya dari namanya aja itu kita bisa tahu nih, ini merupakan saraf penciuman. Nah, saraf pertama ini yang sebenarnya berfungsi saat kita melakukan penciuman seperti bau kopi atau aroma bau alkohol, itu kita memakai saraf pertama. Atau misalnya gini, brosis lagi makan mie instan nih, contohnya Indomie. Nah, itu juga aromanya kita memakai saraf kranial yang pertama. Jadi karena itu ya kita cukup gampang ya kalau misalnya mau melakukan pemeriksaan saraf kranial, tinggal siapin aja kopi. Biasanya sih kopi sih. Ya kalau misalnya pasien bisa cium kopi, berarti saraf pertamanya masih bagus. Tapi kalau misalnya mau disiapin Indomie juga boleh. Oh iya, buat penciuman aromanya biasanya kopi itu diletakkan 30 cm nih dari indera penciuman pasien. Lanjut ke nervus opticus. Jadi kalau untuk nervus opticus itu biasanya yang mendeteksi persepsi dari cahaya. Jadi kalau misalnya brosis nih pakai pen light, misalnya pakai pen light kan kita lihat ya pupil pasiennya darinya membesar, kita senterin jadi mengecil kan. Nah, itu merupakan fungsi dari nervus opticus atau nervus kedua. Jadi kalau misalnya seseorang pupilnya itu tidak bisa berakomodasi dengan baik, biasanya itu gangguan pada nervus kedua. Jadi untuk nervus kedua ini biasanya kita periksa aja, tinggal cek refleksnya, disinari pakai cahaya. Biasanya kita bisa periksanya ditutup nih, tengah-tengahnya ditutup, terus kita cek sebelah kanan dan cek sebelah kiri. Selanjutnya pemeriksaan untuk nervus 2 itu juga kita bisa pakai Snellen chart. Jadi ngelihat jarak pandang si pasiennya bisa sampai mana. Oke. Dan yang terakhir nervus 2 itu juga kita periksa pakai lapang pandang. Jadi pemeriksaan lapang pandang secara manual biasanya kita uji konfrontasi. Itu yang biasanya mata pasien ditutup satu, nah mata pemeriksa juga ditutup satu, dikasih jarak antar pemeriksa dan pasien itu 1 meter. Nanti kita bakal pakai bolpen ataupun bisa pakai ini hammer triangle. Kita sama-sama lihat apakah si hammer birunya tuh terlihat atau tidak. Nanti dimulainya tuh dari perifer ke sentral sampai si pasien dan pemeriksanya melihat warna biru. Oke, biasanya lapang pandang itu diperiksa 180 derajat ya. Jadi dari kanan, sini, atas, sini lagi. Oke. Lanjut untuk nervus 3, nervus 4 dan 6 itu bisa temenan brosis. Jadi nervus 3 itu oculomotorius, nervus 4 itu trochlearis, dan nervus 6 itu abducens. Kenapa 3 saraf ini temenan? Karena 3 saraf ini yang mensarafi otot-otot dari bola mata. Ini kalau misalnya ini kamera bisa di zoom, bola mata kita kan bisa lihat ke atas, serong kanan, serong kiri atas, bawah, dan lain-lain. Nah, itu digerakkan oleh 3 saraf ini. Nah, di sini beberapa otot yang diinervasi oleh nervus oculomotor. Jadi nervus 3 adalah levator palpebra superior, jadi yang atas,
rectus superior, rectus media, rectus inferior, obliquus inferior, otot ciliaris pada lensa, dan sphincter pupil. Nah, nanti brosis kita bakal kasih lengkapnya di sini ya, anatominya di foto di sini. Lalu kalau untuk nervus keempat atau nervus trochlearis menginervasi otot obliquus superior yang berfungsi mengarahkan pandangan ke nasal atau rotasi interna dan depresi. Sementara itu kalau untuk nervus abducens itu menginervasi otot rectus lateralis yang menggerakkan bola mata ke lateral gitu. Jadi secara umum dari ketiga nervus ini, nervus 3 ya yang berfungsi paling banyak menggerakkan otot. Kalau untuk nervus 4 atau trochlear itu biasanya untuk obliquus superior. Sementara itu kalau untuk lateral itu pakai nervus abducens atau nervus ke-6. Nah, kalau untuk kita pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Nah, biasanya kita periksa motoriknya dengan pemeriksaan gerakan bola mata. Biasanya kita si pemeriksa sama pasien bakal berjarak 2 meter. Intinya kita bakal minta pasiennya kayak gini nih. Ini lihatnya biru, dia tinggal ikutin aja. Bola matanya dari tengah ke kiri, naik ke atas, ke bawah, terus ke sini, ke tengah lagi, naik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke atas, dan ke bawah lagi. Jadi kita mau lihat kepala pasiennya harus lurus ke depan, hanya bola matanya aja yang bergerak. Nah, di sini kan dibilang pemeriksa mau menggunakan jari atau objek lain dan melakukan gerakan ke sisi kanan, kiri, atas, dan bawah seperti membentuk huruf H. Jadi seperti tadi brosis ya. Kepala ke depan, terus kita bikin huruf H. Oke, nanti yang kita perhatian itu apakah ada nistagmus atau tidak saat kita gerakin objek seperti huruf H. Jadi nistagmus itu getaran pada bola mata saat bergerak. Nah, selanjutnya kita lanjut nervus yang kelokap. Ini nervus 5 atau trigeminus. Jadi kalau untuk trigeminus biasanya kita untuk fungsi sensorik pada wajah sekaligus fungsi motorik pada otot-otot mastikasi. Nanti trigeminus itu ada 3 cabang ya. Ini sering juga ditanya yang masing-masing fungsinya berbeda. Cabang pertama itu nervus ophthalmicus berfungsi sebagai komponen sensorik pada area kulit kepala, dahi, hidung, kelopak mata, bagian atas, konjungtiva, dan kornea. Cabang kedua itu nervus maxillaris. Jadi nervus ophthalmicus biasanya di sini. Nanti brosis bisa lihat di gambar sini ya. Terus maxillaris berarti di atas gigi. Satu lagi mandibula. Betul. Jadi cabang kedua itu nervus maxillaris berfungsi sebagai komponen sensorik pada kelopak mata bagian bawah, pipi, nares, bibir, gusi, dan gigi bagian atas. Kalau mandibula ya di bawah. Itu cabang terakhir yang memiliki fungsi sensorik pada area dagu, bibir, gusi, gigi bagian bawah, serta mulut. Ya, selanjutnya kalau untuk fungsi sensorik biasanya kita bisa pakai sentuhan ringan dengan kapas ataupun sensasi tajam dengan jarum tumpul. Jadi biasanya kita dicek terasa gak bu, terasa gak pak, disesuai dengan lokasi-lokasi cabangnya. Yang tadi ada 3 cabang ya dari trigeminus. Nah, selain itu yang dia biasanya pemeriksaan penting di nervus trigeminus kita juga periksa refleks kornea. Jadi refleks kornea itu kita ngambil dari cabang nervus ophthalmicus ya. Jadi cabang pertama dari trigeminus. Jadi kita bisa memberikan sentuhan ringan dengan kapas pada kornea. Kita lihat apakah ada kedipan atau tidak. Oke, kita lanjut ke nervus 7. Jadi nervus 7 itu nervus facialis. Di mana nervus facialis itu biasanya menginervasi otot-otot yang berperan dalam ekspresi wajah dan otot stapedius. Jadi kalau misalnya tadi nervus 5 lebih ke sensorik, itu kalau nervus 7 biasanya lebih ke motorik. Di nervus 7 itu sebenarnya khas ya. Penyakit yang paling sering untuk kita bedakan gangguan nervus 7 dan stroke itu adalah Bell's palsy. Kalau misalnya Bell's palsy itu berarti gangguan di saraf nervus ke-7. Nah, nanti untuk nervus facialis kita bakal periksanya itu apakah wajahnya itu simetris atau enggak si pasien. Dan perhatikan apakah terdapat kerutan dahi, lipatan nasolabial, serta garis senyum pada tepi mulut. Biasanya simple pemeriksaannya. Kita minta aja pasien itu untuk naikin rutin dahi, terus tutup mata gini, pecah bandung mata, terus suruh dia senyum. Ya, kayak gitu. Selanjutnya nervus 8 atau vestibulocochlearis. Jadi kalau kita lihat tadi dari vestibulo itu kan berarti dari vestibulum ya, keseimbangan, dan juga kalau cochlearis ya bagian koklea. Nah, jadi dia itu lebih ke fungsi pendengaran dan juga fungsi
keseimbangan. Nah, di sini biasanya kita bisa gross hearing test atau tes bisik biasanya yang umum dilakukan. Nah, selanjutnya nanti kita bisa tes garpu tala. Itu pakai garpu tala yang biasanya kita tes Rina, Weber, Swabah. Tapi kalau misalnya untuk detail pemeriksaannya, nanti Brosis bisa lihat di video yang ini ya. Nah, lanjut kita untuk keseimbangan, biasanya kita bakal tes Romberg test. Nah, Romberg test itu yang biasa kayak gini. Jadi matanya dikepenjamkan, kakinya dirapatkan, nanti dilihat apakah dia ada gangguan keseimbangan atau enggak. Nanti kalau misalnya untuk Romberg test itu juga kita bisa kaki dimajuin ke depan. Jadi itu Romberg test dipertajam. Itu buat periksa keseimbangannya. Selanjutnya untuk nervus 9 dan 10 itu glossopharyngeus dan vagus. Biasanya kita periksa refleks muntahnya, itu gag refleks biasanya kita sebut. Untuk nervus vagus biasanya kita mempersarafi otot-otot di rongga mulut yang berperan dalam proses bicara. Nervus vagus juga merupakan komponen eferen dari refleks muntah karena memiliki fungsi saling berhubungan. Pemeriksaan nervus 9 dan 10 dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, intinya yang tadi kita bisa lihat di bagian uvulanya, kita bisa minta pasien ngomong yang panjang, terus kita lihat apakah posisi uvula tetap di tengah atau tidak. Nah, biasanya lesi pada nervus vagus ini bisa menyebabkan si uvulanya terelevasi yang asimetri. Lalu ada pemeriksaan juga yang sering kita minta untuk fungsi menelan. Biasanya kita minta pasien minum air sedikit, kita lihat saat dia minum air atau menelan air itu ada batuk atau tidak, ataupun perubahan suara atau tidak. Oke, selanjutnya nervus ke-11 atau nervus accessorius. Nah, ini biasanya lebih ke fungsi motorik otot ya. Yang paling khas itu kita cek otot sternocleidomastoideus sama trapezius. Apakah ada kelemahan pada kedua otot tersebut atau tidak. Jadi kita tekan bahu pasien, lalu biasanya kita minta pasien mengangkat bahu, kita tahan. Lalu kita lihat deh ada kelemahan otot atau tidak. Kalau untuk menekan otot bahu itu untuk kita periksa apakah ada kelemahan di otot trapezius atau tidak. Sementara kalau untuk sternocleidomastoideus kan lokasi ada di sini ya. Jadi kita minta dia nengok ke sebelah kiri, lalu kita berikan tahanan gitu. Lalu dia kalau sebelah kanan terus kita berikan tahanan lagi. Itu buat ngecek di otot sternocleidomastoideus. Oke, sampai dari itu kita masuk ke nervus terakhir. Itu nervus ke-12 atau nervus hypoglossus. Biasanya nervus hypoglossus itu kita menilai fungsi motorik pada otot-otot lidah. Jadi biasanya kita minta pasien muka mulut lalu inspeksi posisi lidah dalam kondisi istirahat. Kita lihat apakah terdapat fasikulasi atau peningkatan garis kerutan pada lidah yang menandakan adanya lesi lower motor neuron. Jadi kita minta membuka mulut dan inspeksi posisi lidah ya ini. Lalu kita meminta pasien menyulurkan lidah keluar dan perhatikan apakah terdapat deviasi ke arah salah satu sisi. Jadi kalau misalnya ada itu juga menandakan adanya lesi pada sisi tersebut. Dan terakhir kita bisa letakkan jari pada pipi pasien dan minta pasien itu menekan jari tangan kita menggunakan lidah. Lalu kita bandingkan kanan dan kiri apakah ototnya sama atau tidak kekuatannya. Oke, jadi untuk nervus 12 itu memang kita ngelihat dari kekuatan otot motorik di otot lidah ya. Oke Brosis, itu merupakan 12 saraf kranial. Jadi kita ulang sekali lagi ya buat kita ingat. Jadi saraf pertama itu adalah olfactorius, biasanya buat penciuman. Kedua itu opticus, ketiga itu oculomotorius, 4 itu trochlearis, 5 itu trigeminal, 6 itu abducens, 7 itu saraf facialis, 8 itu vestibulocochlearis, 9 itu glossopharyngeus, 10 vagus, 11 accessorius, dan 12 hypoglossus. Oke, semoga Brosis dengan nonton video ini aja udah langsung hafal 12 nama saraf kranial dan jangan lupa fungsinya serta pemeriksaannya. Tadi mungkin merupakan gambaran besarnya ya. Nanti buat Brosis untuk detailnya bisa baca di buku textbook lebih lengkap. Oke Brosis, semoga 12 kranial Brosis langsung katam, hafal di luar kepala dan sampai bertemu di video berikutnya. Prepare Doctor.